tua, saudara mungkin berkata saya masih muda, saudara mungkin berkata saya pejabat, saya jarang ketemu orang banyak, gak mungkin saya kena corona. Saudara salah. Saudara di rumah pun kalau ajal datang menjemput, saya yakin percaya maut akan menjemput saudara, karena kehendak Allah tidak ada manusia yang bisa untuk melawan. Itu sebabnya saudara, apa yang perlu kita lakukan hari-hari ini saudara? Orang-orang dengan kemampuannya tidak bisa membendung penyakit corona saudara, tidak bisa membendung virus corona. Manusia pintar luar biasa, ciptakan antivirus tapi belum bisa sampai hari ini. Itu artinya saudara, apapun yang manusia lakukan hari ini tidak bisa untuk menjamin keselamatan. Tapi ada satu pribadi yang saya mau sampaikan kepada saudara. Saudara mungkin hari ini berkata saya masih sehat, saya masih kuat, rumah saya jauh dari orang-orang yang terpapar corona. Saudara dengar baik-baik, corona bukan hanya bicara soal virus, corona bukan hanya bicara soal penyakit, corona bicara soal wabah yang bisa menimpa siapapun. Orang-orang yang terus melakukan kejahatan, dengar baik-baik, jangan engkau berdiam diri saudara tanpa mengenal Yesus, karena yang bisa menolongmu hanyalah Yesus saudara. Kalau hari ini saudara melihat biasanya orang Papua yang berdiri di jalan-jalan untuk menyampaikan firman, tapi hari ini saudara dan saya sama, kita adalah orang-orang Papua tapi asli kita macam-macam. Saya orang Jawa, saya orang pendatang, tapi saya mengasihi saudara yang pendatang, saya juga mengasihi engkau yang Papua. Itu sebabnya hari ini saudara, bertahun-tahun mungkin saudara tinggal di tanah Papua, saudara sudah menikmati hasil luar biasa, saudara bisa membangun rumah, saudara bisa beli makan, minum, rumah yang mewah, mobil yang luar biasa, bahkan saudara bisa menyekolahkan anak-anakku dari tanah ini saudara. Tapi dengar baik-baik, semuanya itu akan hilang lenyap saudara. Semuanya itu akan hilang lenyap kalau saudara tidak punya Yesus dalam hidup. Saudara, dalam Alkitab Yesus dikatakan sebagai jalan dan kebenaran. Di dalam bahasa Arab, teman-teman yang tahu bahasa Arab, Yesus dikatakan Isa Al-Masih. Yesus disebut sebagai Sirotol Mustaqim. Dia adalah kalimat Allah saudara. Amin. Saya bukanlah orang yang dari kecil Kristen saudara, tapi saya mengalami kebaikan bukan karena saya penganut Kristen. Orang Kristen yang hidupnya kacau hari-hari ini banyak. Orang Kristen yang tidak jadi berkat hidupnya banyak. Lakukan perceraian, pembunuhan, judi, mabuk. Orang Kristen hari-hari ini lakukan dosa lebih gila daripada orang yang tidak kenal Tuhan. Tapi hari ini saya mau katakan pada saudara, saya tidak bicara atas nama agama Kristen, karena agama Kristen tidak bisa menjamin saudara untuk masuk ke surga. Amin. Siapa yang bisa menjamin saudara? Yesus. Siapa yang bisa menjamin? Yesus. Siapa saudara? Yesus. Yesus katakan, akulah jalan, hidup dan kebenaran. Kalau saudara mau hidup bukan hanya di dunia ini saja, jalannya hanya satu, Sirotol Mustaqim. Amin. Dia adalah kalimat Allah. Kalimat Allah selalu benar, karena kalimat Allah itu menyatu dengan pribadi Allah. Saudaraku, di dalam surah 4, dalam surah 3 ayat 45, Isa Al-Masih, Yesus Kristus, Gusti Yesus disebut sebagai yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Amin. Dia bukan hanya terkemuka di dunia. Orang hebat di dunia sudah terlalu banyak. Orang terpandang, terpendidikan di dunia sudah terlalu banyak. Tapi saya mau katakan saudara, bahwa hidup kita bukan berakhir di dunia ini. Anda yang ojek, Anda yang jualan di pasar, dimanapun sudah berada, hidupmu bukan hanya berakhir di dunia ini saudara, tapi hidupmu akan ditentukan hari ini, kemudian nanti apakah saudara ke surga atau ke neraka. Itu sebabnya dengar baik-baik saudara, hidup kita bukan hanya di dunia ini saja, ada kehidupan setelah kematian. Soalannya saudaraku dikasih Tuhan, kemana kita akan pergi? Jawabannya hanya dua, surga atau neraka. Ke surga bukan karena perbuatan baik, ke surga bukan karena amal ibadah, ke surga bukan karena engkau Kristen, ke surga bukan karena engkau agamamu tertentu saudara, tapi ke surga karena engkau percaya jalan yang lurus. Amin. Ada banyak jalan saudara, tapi ingat,
Karena terlalu banyak jalan akhirnya orang tersesat. Berarti hanya ada jalan yang lurus, jalan yang seringkali dihindari orang, jalan yang seringkali tidak orang tertarik dengan jalan itu, saudara. Tapi hari ini saya mau katakan, jalan yang lurus, jalan yang disangka kebinasan, jalan itu adalah Yesus, saudara. Amin. Jalan itu adalah Isa Al-Masih. Dia mati di atas kayu salib, tapi dia tidak mati untuk selama-lamanya. Dia hidup, bahkan dia bangkit, saudaraku. Amin. Ada kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Ada kemuliaan buat Tuhan. Yesus mati di atas kayu salib, tapi dia hidup untuk selama-lamanya. Saudara bisa buktikan hari ini, kubur Yesus sampai hari ini kosong, saudara. Banyak nabi, banyak pengajar-pengajar hebat, tapi dia mati untuk seterusnya. Kuburannya masih ada, tapi Yesus, saudara, dia mati di kayu salib, tapi kuburannya tidak ada sampai hari ini. Orang-orang hebat luar biasa cari kuburan Yesus, cari mayat Yesus, dia tidak akan ketemukan, saudara. Kenapa? Karena Yesus bangkit dari antara orang mati. Amin. Dia bangkit menyediakan surga. Haleluya. Dia bangkit menyediakan tempat bagi setiap kita, saudara. Itu sebabnya, saudaraku, saya mau katakan, Yesus Isa Al-Masih, dia mengasihi engkau orang-orang yang rambutnya lurus. Dia mengasihi engkau yang matanya sipit. Dia juga mengasihi engkau yang rambut keriting, kulit hitam. Yesus mengasihi semua orang, saudara. Itu sebabnya jangan heran seorang yang bernama, itu sebabnya jangan heran, saudara, seorang yang bernama Gus Dur, dia sudah almarhum, saudara, kuburannya tetap ada. Kami hargai beliau. Beliau pernah katakan bahwa Yesus Isa Al-Masih adalah juru selamat bagi seluruh umat manusia. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, saya orang pendatang, saudara, tapi saya mengasihi Papua. Saya mengasihi Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Jangan sampai saudara tinggal di tanah Injil, di tanah Papua yang diberkati luar biasa, tapi hidupnya nanti akan binasa di akhirat. Itu sebabnya, saudara, Yesus katakan, dia adalah yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Di dunia banyak orang yang terkemuka, tapi di akhirat tidak ada yang lain. Al-Quran katakan hanya Isa Al-Masih, saudara. Hanya Yesus yang terkemuka, bukan para nabi-nabi yang lain. Semua mati, tapi Isa Al-Masih, dia yang terkemuka, saudara. Dia yang terpandang di akhirat. Siapa yang akan mau ke akhirat, saudara? Saya mau tanya, siapa setiap orang di sini yang mau ke akhirat? Siapa orang di sini yang mau ke akhirat? Berarti kalau saudara mati, saudara akan ke akhirat. Saudara akan hidup di kekekalan. Saudara akan ketemu yang terkemuka di akhirat. Siapa dia? Yesus, saudara. Haleluya. Kenapa bukan pendeta kau harus ketemu di akhirat? Kenapa engkau tidak ketemu dengan para ustadz, kiai? Kenapa bukan ketemu dengan ketua-ketua sinode klasis? Tapi kitab suci katakan engkau akan ketemu dengan yang terkemuka, yaitu Isa Al-Masih. Itu sebabnya, saudara, hari ini pastikan, saudara, selagi engkau ada di dunia ini, engkau percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena tidak ada jalan, saudara. Hari ini saudara berkata, saya sehat, saya kuat, saya masih bisa jualan seperti biasa. Tapi saudara, maut menjemput, tidak ada siapapun yang tahu. Istrimu tidak akan tahu, suamimu tidak akan tahu, anak-anakmu tidak bisa merencanakan pemakamanmu, bahkan engkau sendiri tidak bisa mengubur dirimu sendiri. Perlu orang lain, saudara. Itu membuktikan bahwa maut, kematian adalah sebuah misteri, sesuatu yang kita tidak tahu. Tapi surga kita bisa tahu, karena yang berasal dari surga hanya satu, saudara. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Yang dari surga hanyalah Yesus, saudara. Banyak orang mau ke surga, tapi tidak mau datang kepada pemilik surga. Banyak orang hari-hari ini mau ke surga, tapi tidak mau datang kepada Bapa, kepada Yesus, kepada Isa Al-Masih yang punya surga. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, surga bukan karena kebaikanmu, surga bukan karena ibadahmu, surga bukan ditentukan apa agamamu, tapi surga diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Saya mau buktikan, saudara, bahwa keselamatan bukan karena amal ibadah. Saudara tahu,
Di Alkitab, saudara, ada seorang yang sama-sama tergantung di atas kayu salib. Dia punya kesempatan yang sama mendengar dari Yesus, karena Yesus ada di tengah-tengah. Mereka semua penjahat. Saya mau tanya, apa kebaikan yang mereka lakukan, saudara? Tidak ada. Tapi ketika satu orang di sebelah Yesus yang berkata, "Engkau adalah Mesias, Engkau adalah anak Allah, aku percaya kepadamu," Yesus katakan, "Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus." Bukan mudah-mudahan ke surga, bukan nanti ke surga, tapi setiap orang yang percaya kepada Yesus diberikan tempat yang layak di akhirat, di keraton swarga, di kerajaan surga, saudara. Siapa yang rindu, saudara, ketika dia mati dia masuk ke surga? Adakah di sini yang rindu ketika Tuhan panggil saudara-saudara mendapatkan tempat yang layak di surga? Bukan di kubur siksa, bukan di api neraka, tapi di surga. Alkitab jelaskan, saudara, bahwa surga tidak ada air mata. Mungkin hari-hari ini, saudara, hidupmu penuh dengan masalah, hidupmu penuh dengan persoalan, problem. Itu di dunia, saudara. Tapi Alkitab katakan di surga tidak ada lagi masalah, tidak ada ratap tangis, tidak ada air mata, saudara. Karena kita bersama dengan Yesus, bersama dengan Isa Al-Masih untuk selama-lamanya, saudara. Mungkin selama saudara di Papua, engkau yang para pendatang sama seperti saya, selama di Papua mungkin sudah diberkati Tuhan luar biasa, sudah menikmati kelimpahan dari pekerjaan saudara. Tapi mungkin juga saudara mengalami kehilangan-kehilangan yang sangat menakutkan, saudara, bahkan membuat saudara benci terhadap Papua, bahkan orang-orang Papua. Hari ini saya mau katakan, kau para pendatang, ingat, lepaskan pengampunan, saudara. Mungkin selama engkau di Papua, istrimu mati. Mungkin ketika engkau di Papua, suamimu dibunuh. Mungkin mati karena orang lain mabuk miras kemudian pukul dan bunuh. Saudara, hari ini saya mau katakan pesan damai buat saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan, saudara. Lepaskan pengampunan, saudara. Dan buka hatimu, saudara, untuk Yesus. Buka hatimu untuk Yesus, saudara. Yesus bukan membawa agama Kristen. Yesus bukan mendirikan agama tertentu di dunia ini, saudara. Tapi Yesus datang untuk membawa keselamatan. Semua orang di dunia ini cari selamat, saudara. Itu sebabnya orang tua seringkali kasih nama. Yang Jawa diberi nama selamat supaya selamat, saudara. Dari Makassar, dari Buton, Bugis, ada yang memberi nama anaknya Ahmad supaya selamat, saudara, seperti junjungan Rasulullah. Tapi persoalan utama, saudara, nama bukanlah jaminan untuk kita masuk ke surga. Namamu Kristen, namamu dari bahasa-bahasa Arab, bahasa-bahasa yang engkau mengerti, mengandung doa-doa, itu tidak jaminan, saudara. Karena ke surga jaminannya hanya satu, yaitu jalan yang lurus, Yesus Kristus. Amin. Saudara, dengar baik-baik. Kita hidup di tanah Papua tidak untuk selama-lamanya, saudara. Tidak ada obat untuk memperpanjang umur. Tapi Alkitab katakan, kalau engkau percaya kepada Yesus, engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, umur panjang, hidup kekal Tuhan akan berikan kepada saudara. Amin. Hidup untuk selama-lamanya. Setelah engkau mati ada jaminan surga, saudara. Itu sebabnya engkau yang jualan di pasar, engkau yang sedang naik ojek untuk agama, karena agama hanya ada di dunia ini, saudara. Di surga kita tidak akan sibuk dengan agama. Siapa ustadz yang akan pimpin, siapa ketua MUI-nya, siapa ketua sinodenya, kita tidak akan pusing di surga urus barang-barang itu, saudara. Tapi di surga kita akan berhimpun sebagai orang-orang yang diciptakan Sang Khalik, yaitu Allah itu sendiri. Itu sebabnya hari ini, saudara, saya mau katakan kepada saudara, mari buka hatimu, saudara, untuk Yesus. Apapun agamamu, saudara. Mungkin saat ini saudara sedang sakit, jawaban hanya Yesus. Yesus mengasihi engkau, saudara. Yesus mengasihi engkau. Mari buka hatimu untuk Yesus. Mungkin selama ini engkau pernah mendengar tentang Yesus, engkau pernah mendengar dari temanmu tentang Isa Al-Masih, engkau sudah mendengar siapa itu Yesus. Dia sudah mati di atas kayu salib, engkau sudah mendengar. Saudara, cukup hanya mendengar. Tapi buka hatimu, berikan hatimu kepada Yesus, berikan hidupmu kepada Yesus, saudara. Saudaraku, mari
Sejenak saya mau ajak saudara untuk memanggil Yesus, untuk mengundang Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup. Semua orang akan mati, saudara, entah lewat penyakit, kecelakaan, ataupun virus corona. Tapi satu yang pasti, corona bisa datang, tapi Yesus akan menolong saudara. Yesus akan memberikan hidup yang kekal kepada saudara. Yesus adalah jaminan buat setiap kita. Itu sebabnya saudaraku, jangan lagi engkau main-main dengan dosa. Engkau yang terlibat dalam pornografi, berhenti. Engkau yang setiap hari minum mabuk, engkau yang selalu palang-palang jalan, engkau yang selalu mencuri, stop saudara. Ini waktu untuk pertobatan. Ini waktu untuk engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Engkau yang terlibat dengan hubungan sesama jenis, engkau bertobat saudara. Karena api neraka pasti akan menunggumu saudara. Lepaskan semuanya ini. Engkau yang suka ganti-ganti pasangan, berhenti saudara. Tinggalkan semua dosa. Jangan sampai corona datang menjemput engkau saudara di rumahmu. Engkau mati tanpa mengenal Yesus. Ketika saudara mati, pilihan hanya dua, surga dan neraka. Mari saudara dikasih Tuhan, ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan saat ini. Kita undang Yesus saudara.